Up Corner 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat siang Upminia, selamat siang Semarang, selamat siang Indonesia. Apa kabar? Hari ini seperti biasa Up Corner bisa Anda ikuti melalui live Instagram, live streaming juga upradio.id, dan live on radio. Seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa hari ini di sesi kedua Up Corner kita akan terhubung dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk berbincang-bincang mengenai strategi penguatan UMKM di tengah pandemi. Dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama kami di nomor WhatsApp kami 0878 333 400 atau melalui nomor telepon kami di 0248441480. Sudah hadir di Instagramnya Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah ini sudah ada Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati M. Hung. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang untuk seluruh pendengar Upgrade ya dan pemirsa Upgrade, pemirsa Live dan Mbak Santi, selamat siang juga. Ya. Bagaimana kabar Mbak? Terima kasih Ibu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, Bu Emma, hari ini kita akan mengangkat satu tema yang memang semua merasakan Bu ya dari dampak pandemi COVID-19 ini di semua sektor, bahkan termasuk juga sektor ekonomi dan juga saudara-saudara kita di ranah UMKM. Nah, dampak virus ini juga dapat menjadi kesempatan juga bagi kita untuk menciptakan sebuah peluang baru. Sebetulnya ada opportunity yang bisa kita optimalkan di sini dengan munculnya berbagai produk-produk home industry, apakah itu dimulai dari dapur gitu ya Bu, semakin banyak menawarkan masakan-masakan yang lewat online. Nah, seperti apa sih strategi penguatan UMKM di tengah pandemi ini? Mungkin dari Dinas Koperasi sendiri punya catatan khusus, bahkan juga sebuah motivasi dan juga hal-hal yang bisa terus menunjang karena disadari apa tidak, UMKM ini menjadi salah satu sokol ekonomi di Jawa Tengah juga ya Bu Emma ya. Monggo Ibu silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di Jawa Tengah sampai saat ini ya, sampai tanggal kemarin, bulan September kemarin, terdapat 30.000 lebih UKM yang dia mendaftarkan diri ke website, ke web aplikasi kami terdampak COVID-19. Nah, ada 30.000 lebih. Nah, yang paling banyak memang kuliner Mbak, itu 71% sendiri kuliner, kemudian baru fashion, fashion, kemudian craft, kemudian jasa dan pertanian perdagangan. Jadi kalau pertanian perdagangan tidak terlalu terdampak, tapi yang makanan minuman itu yang paling banyak terdampak. Paling tidak yang kuliner, daerah wisata, kemudian yang dikemas itu juga semuanya hampir semuanya terdampak COVID-19 ini. Nah, sebenarnya dari data tersebut kita melihat yang paling besar persoalannya adalah pemasaran, Mbak. Jadi pemasaran itu menduduki 51% sendiri pemasaran. Kemudian yang kedua baru pembiayaan, karena banyak UKM yang sudah mulai menjual asetnya, Mbak. Jadi asetnya sudah mulai turun 30%. Kemudian yang omsetnya turun itu sampai 46% rata-rata, Mbak. Jadi memang cukup sangat terdampak lah ya itu yang UKM kita. Nah, melihat hal tersebut, makanya kita di strategi kami, Mbak, yang pertama memang pada saat awal-awal pandemi kita menolong mereka dulu. Jadi menolong mereka dengan memberikan bantuan dengan menggunakan belanja tak terduga. Itu untuk UKM makanan minuman, kemudian untuk yang fashion dengan kita beri bantuan untuk pembelian masker. Nah, yang untuk teman-teman di kuliner kita memberikan bantuan untuk UKM yang membuat makanan kecil, Mbak. Karena waktu itu pertama-pertama kita pandemi, kita mengalami kenaikan harga gula, kemudian gula nggak ada di pasaran, semakin naik terus, turun naik dan sebagainya. Nah, kita bantu dengan memberikan mereka seperti telur, kemudian gula, minyak dan sebagainya. Nah, saat ini begitu kita melihat persoalan yang terbesar adalah pemasaran, maka sekarang kita akan menggempur di pemasaran ini, Mbak. Jadi misalnya kami menggandeng semua e-commerce yang ada di Indonesia ini untuk bekerjasama dengan kami, kemudian kami mendampingi teman-teman UKM untuk menjual produknya di e-commerce. Kemudian kami juga untuk pemasaran, kami melalui kita akan mulai melakukan virtual expo untuk produk-produk UKM. Termasuk juga kami juga membuka YouTube channel, Mbak. Itu adalah dananya untuk mulai menjualkan produk-produk UKM. Jadi
segala macam kita lakukan supaya UKM bisa terus berjualan. Termasuk juga kita membentuk grup-grup UKM karena ternyata dengan jejaring di antara mereka sendiri itu sudah terjadi perdagangan Mbak di antara mereka. Nah, kemudian juga kami juga ada link dengan teman dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan Kementerian Koperasi. Ternyata masih banyak kesempatan ekspor untuk produk makanan, pertanian yang sudah dibuka kembali oleh luar negeri. Nah, ini yang kita ikutkan mereka untuk diskusi di webinar, untuk mempersiapkan pasar mereka di tempat yang lain gitu. Jadi ini yang strategi yang kita dorong pertama adalah pemasaran. Kalau yang pembiayaan kan sudah sangat banyak Mbak. Jadi program pemerintah pusat melalui pemulihan ekonomi nasional itu ada 7 skema keuangan untuk membantu UKM. Di antaranya restrukturisasi pajak, restrukturisasi pembiayaan, subsidi bunga, dan terakhir itu yang bantuan presiden untuk usaha mikro. Itu yang yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembiayaan. Nah, ini yang kita lakukan antara lain seperti itu, Mbak. Baik, jadi saat ini yang disupport oleh pemerintah atau khususnya Dinas Koperasi ini bagaimana di pemasaran ya, Ibu Emma ya? Karena masalahnya di pemasaran dan besar ya. Betul-betul. Ibu, ini cukup tragis juga ya, ketika harus berapa bulan saja penurunan aset sampai 30%, bahkan ada yang sudah menjual aset. Sampai ada yang menjual asetnya juga Ibu ya. Begitu besar dampaknya. Nah, ini untuk kuliner sendiri Bu, ini apa yang terjadi? Apakah itu memang karena belanja masyarakat yang berkurang, atau memang karena tadi Ibu menyebutkan bahan-bahan pokok mulai susah dijangkau, kemudian juga harga-harga juga tidak rasional gitu ya Bu? Atau memang muncul juga jualan-jualan kuliner yang baru-baru gitu? Ya, jadi kalau saya melihat, kalau makanan kecil sepanjang pasar itu masih buka, itu mereka UKM itu masih bisa beralih strategi. Jadi misalnya begini, kita punya UKM punya produk namanya Inagiri di Wonogiri. Dia membuat produk roti seperti Oreo itu, mereknya dari Gaplek. Nah, itu biasanya kan dijualnya kan ke retail, termasuk ke online. Nah, mereka turun. Nah, sekarang mereka beralih, jadi membuat roti yang murah yang bisa dijual di pasar. Nah, ini yang sekarang laku. Jadi saya mengatakan sepanjang pasar itu masih buka, maka UKM yang membuat produk-produk makanan masih bisa dijual. Seperti Abon. Kita punya UKM Abon yang sudah biasa ekspor. Nah, ekspornya ditutup, mereka kemudian mengalihkan yang kemasannya tadinya kaleng, dia kemas dari plastik gitu ya, kemudian dijual di pasar. Nah, jadi mereka mengubah strategi. Ini yang untuk makanan-makanan kecil lah, yang untuk yang kemasan-kemasan. Nah, yang kuliner yang makan minum orang datang biasanya makan gitu ya kan, orang Jawa Tengah ini biasanya makan gitu kan, jajan gitu makan, jajan, betul. Karena ketakutan tertular COVID, akhirnya kan mereka tidak ada yang jajan gitu kan, akhirnya warung-warung pada tutup. Itu yang terjadi seperti itu. Meskipun sekarang sudah dibuka lagi, ini yang harus kita jaga adalah bagaimana agar warung-warung itu tetap bisa berjualan tapi dengan menerapkan protokol yang ketat. Jadi itu untuk yang kuliner. Jadi awalnya memang ada kenaikan harga karena memang orang nggak ada, sama sekali nggak ada barangnya. Nah, itu yang kita nah, sekarang kan orang mulai waktu itu kan orang mulai ketakutan untuk makan di luar rumah gitu kan begitu. Jadi akhirnya mereka kebanyakan kemudian pesan dibawa ke rumah atau jadi sekarang banyak ibu rumah tangga yang kemudian memasak di rumah, dikirimkan ke tetangga-tangganya, dijual di antar tetangga. Itu yang sekarang muncul seperti itu. Tapi untuk kuliner yang dekat-dekat dengan pariwisata, ini yang selama ini masih tiarap, Mbak. Jadi kami belum bisa untuk mendorong yang UKM di sekitar pariwisata, termasuk craft. Jadi ini yang masih susah. Tetapi sebenarnya ada teman-teman juga yang sangat kreatif gitu ya. Jadi ketika COVID ini seperti kita ada UKM namanya mie ongklok gitu ya, mie ongklok yang gemas gitu kan. Nah, biasanya itu dari sana Ibu, dari mana? Kebumen? Wonosobo ya, betul. Ya. Jadi awalnya penjualan itu 70% offline, 30% online. Gitu. Begitu pandemi, yang 70% offline itu tewas, langsung berhenti. Nah, akhirnya mereka menaikkan lewat online. Ternyata sekarang penjualan dia sampai 90%. Artinya keterdampakan hanya 10%. Nah, hingga ini yang harus dorong kepada teman-teman UKM untuk mulai memasuki online. Harus konsisten ketika masuk online itu. Nah, persoalannya Mbak, sekarang yang terjadi itu banyak teman-teman UKM kita yang belum terbiasa menggunakan atau berjualan lewat online, Mbak. Ini yang agak susah yang mengajarkan, mendampingi, mengajak UKM untuk
berjualan dengan online. Jadi kami mendampingi UKM-UKM itu, misalnya dengan salah satu e-commerce, kita dampingi, kita dorong mereka mendaftar. Ada 368 orang yang mendaftar di salah satu e-commerce, tapi yang mengupload barang cuma 100, Mbak. Oh, ya, Nah, ya, ya, dari ya. 100 itu pun tidak semuanya kemudian aktif berjualan. Jadi kalau ditanya, katanya nih Mbak, ya soalnya kita ribut diproduksi gitu kan. Nah, berarti kan mereka nggak ada orang yang bisa membantu mereka untuk melihat Upload online itu, untuk ya. nggak pernah lihat emailnya dan sebagainya. Kalau nggak di telepon tuh Mbak susah Mbak. Di telepon nggak diangkat. Alasannya ke pasar nggak dibawa handphonenya. Jadi itu alasannya macam-macam itu teman-teman UKM itu gitu. Itulah. Ini adalah sebetulnya berarti dari Dinas Koperasi punya PR bagaimana membangun habit baru, culture Betul. yang harus mereka sesuaikan dengan era yang sekarang memang era digital, Ibu ya. Betul, iya. Didukung lagi karena kondisi pandemi ini, mestinya teman-teman sudah mulai sadar ke sana ya. Jadi ngajarin menggunakan ini untuk jualan itu nggak mudah ternyata. Iya. Ibu, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Batik_Joyo Buwono, Dinas Koperasi Jawa Tengah, keren. Bu Emma keren banget, terima kasih. Kemudian juga ada Bima Sakti, Mas Hanif CS keren juga. Oke, baik. Ibu, ini ada pertanyaan dari Siva, Ibu, di WhatsApp. Katanya ada bantuan untuk UMKM dari pemerintah, Ibu. Nah, kriteria UMKM yang bisa mendapatkan bantuan itu seperti apa? Cara dan syaratnya seperti apa agar mendapat bantuan tersebut? Oh ya, waktu lalu saya sudah pernah melakukan IG Live ya untuk menjelaskan tentang bantuan Presiden Banpres untuk usaha mikro. Jadi kalau sekarang sudah agak terlambat karena sudah ditutup. Jadi sudah ditutup ya. Jadi untuk juta pertama ini sudah ditutup prosesnya sehingga sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi yang jelas waktu itu persyaratannya adalah dia memang memiliki usaha mikro. Kemudian memiliki tabungan di bawah 2 juta. Tidak boleh dari PNS, nggak boleh. PNS, ABRI, polisi nggak boleh. Kemudian itu antara lain Mbak persyaratan yang itu, dan dia punya NIK Mbak, punya NIK. Jadi punya NIK, dan satu kakak hanya boleh 1. Itu kemarin kita sudah sampaikan dan sudah banyak yang mendaftar. Tapi memang mungkin belum semua UKM tahu. Nah, mudah-mudahan nanti di 2021 masih ada. Tapi yang untuk sekarang sudah selesai. Kemudian untuk itu ada pertanyaan juga, kapan seleksi Banpres? Sudah minggu kemarin sudah terakhir dan sudah kita kirim. Kita sudah mengirim jutaan data UKM. Nah, mungkin sekaligus menjelaskan ya Mbak, karena memang banyak sekali yang bertanya kepada kami. Kan beredar tentang surat keputusan Menteri Koperasi untuk tahap 1 sampai 6. Kok ada nama-nama kami yang belum masuk? Nah, jadi yang tahap 1 sampai 6 itu kebanyakan yang mengusulkan adalah dari BRI, dari BNI, dari Permodalan Nasional Madani yaitu PNM, dari Pegadaian, dan dari lembaga yang lain. Kalaupun ada yang jadi itu mitra binaannya kali ya Bu ya? Iya, jadi itu mungkin itu mitra binaannya. Pegadaian itu kan juga mendampingi pedagang-pedagang kecil Mbak, itu mengusulkan. Kemudian BRI kan dia juga mendampingi usaha-usaha mikro Mbak, itu juga mengusulkan. Nah, jadi waktu itu memang untuk yang tahap pertama itu memang kadang orang nggak ngerti tiba-tiba namanya kok diusulkan kan begitu. Nah, untuk yang tahap berikutnya, tahap 7 ke sini, itu yang diusulkan lewat Dinas Koperasi, lewat koperasi, itu yang sampai sekarang memang belum ada SK-nya. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasa mendaftar di Dinas Koperasi, tetap bersabar. Karena itu pun nanti tetap diseleksi Mbak, jadi di pusat itu nanti dilihat NIK-nya itu benar apa tidak. Kemudian satu kakak itu berapa orang, karena akan ketahuan meskipun saat ini tidak melahirkan kakak, tapi nanti di sana akan muncul karena akan dilingkan dengan sistem yang Kemendagri. Nah, pengalaman ada satu kakak yang mendaftarkan lebih dari ada 5, jadi 5 orang itu punya usaha sendiri-sendiri gitu kan, didaftarkan semua ketahuan, hanya boleh 1. Jadi itu yang seringkali teman-teman ngeyel. Kemarin saya tanya ke teman-teman kabupaten, ngeyel Bu, satu keluarga mendaftarkan misalnya 3, 2, dikasih tahu cuma 1 nggak mau, ya nanti mohon maaf, pasti kalau akan terskrap oleh data dari NIK-nya Kemendagri, pasti dari satu kakak hanya akan mendapatkan 1.
ya bantuan. Ya. Jadi gitu Mbak. Iya. Mhm. Itu syarat yang mutlak ya Bu. Jadi satu Iya, kakak hanya satu saja. Jadi iya, nicknya itu betul. ini Iya, sudah semuanya tersinergi online, nggak bisa iya, iya, betul. dimain-mainkan Terus sekarang ada ya. lagi Mbak, ada lagi yang PNS Mm-mm. juga mendaftar gitu kan, Oh tetap nanti akhirnya akan ketahuan sehingga nanti akan ya. tereliminasi gitu. Jadi teman-teman PNS ya nggak usah lah mendaftar, itu kesempatan untuk teman-teman mikro kan begitu. Mhm. Kemudian juga Betul. ada Mbak yang dia tinggalnya di Jawa Tengah gitu kan, tapi Ya. rekeningnya ada di Jawa Timur, itu juga nggak bisa. Harus yang satu Oh, lokasi gitu. Jadi nanti kalau dia oke udah oke. dapat ternyata rekeningnya di Jawa Timur yang akan susah kan itu. Jadi gitu. Mhm. Nah ini mungkin hal-hal ini yang membuat teman-teman miss ya Bu di UMKM ini kenapa tidak bisa atau seperti apa. Nah ini Ibu Emma Hmm. datang untuk bisa menjelaskan. Jadi kriteria itu harus betul-betul sesuai apa yang dikehendaki oleh peraturan atau apa Bu SK-nya itu tadi ya Bu Iya, ya, iya, syarat dan ketentuan betul. Iya, berlaku gitu betul. ya. Iya, iya. Oke. Hmm. Baik, dari Pak Alan ini Bu, yang WA kita akan bacakan lagi. Apakah dari Dinas Koperasi ada program pembinaan UMKM Ibu di saat pandemi ini seperti apa bentuknya? Dari Pak Alan Ibu. Oh ya, ada. Jadi selama pandemi kami tetap bekerja. Jadi yang pelatihan ya pelatihan, dan kami punya Mhm. pendamping yang tetap bekerja di masing-masing kabupaten maupun di pusat layanan usaha terpadu dan UMKM Center. Jadi nanti Ya. kalau teman-teman UKM membutuhkan pendampingan di Semarang ada UMKM Center yang di Jalan Setiabudi di atas ya, dekat dengan salah satu mall terbesar. Kemudian Mhm. di Banyumas juga ada, Pluit, di Kembaran, di Cilacap juga ada, di Kebumen ada, di Solo ada, Sukoharjo ada, Kendal ada, dan Purbalingga ada. Nah, jadi kalau nanti Mhm. membutuhkan pendampingan lebih lanjut tentang usahanya, itu bisa nanti langsung ke ke UMKM Center atau ke teman-teman pendamping. Nggak ada syaratnya, gratis kalau mau ke sana gitu kan. Nanti bisa didampingi legalitas usaha. Mungkin kalau Ya. butuh halal biar didaftar dulu. Kemudian nanti pendampingan tentang online, pendampingan Mhm. tentang Mhm. merek, kemudian kemasan dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki usahanya, boleh nanti bergabung di UMKM Center gitu. Ya. Ya. Baik, Bu Emma, ini tadi sedikit Ibu sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi PR juga karena sebagian para pelaku UMKM itu belum familiar dengan bisnis online sehingga tadi nggak konsisten, kemudian masih banyak alasan lah untuk bisa masuk ke ranah itu. Apalagi Bu yang menjadi PR yang ini harus bersama-sama dipecahkan sehingga UMKM ini terus berkembang dan bertumbuh dalam kondisi apapun itu. Ya, nah ini yang juga mungkin perlu menjadi catatan. Saya tahu e-commerce ini kan juga bisnis ya, jadi saya tahu. Tetapi memang memang kondisi UKM ya memang seperti itu, sehingga teman-teman memang harus bersabar. Mungkin untuk UKM yang sudah sangat familiar dengan IT gitu ya, nggak masalah Ya. mereka. Tapi yang belum, memang teman-teman e-commerce juga harus bersabar. Kadang-kadang mereka nggak sabar, Mbak Sinta. Jadi kalau misalnya nelponin sekali nggak dibalas sudah gitu mutung gitu kan. Oh. Padahal kalau kita udah biasa nih telepon berkali-kali gitu kan, dia masih ngeyel tuh ya sudah biasa gitu. Nah ini yang memang saya selalu menyampaikan di mana-mana terhadap teman-teman UKM Jawa Tengah. Yang pertama yang harus dilakukan sebagai UKM adalah bagaimana teman-teman membangun citra diri, Mbak Sinta. Citra diri itu diantaranya ya tadi, kalau misalnya sudah mau masuk ke IT, dihubungi ya langsung diangkat gitu ya. Ini kan handphone, bukan table phone gitu kan. Jadi kemana-mana harus dibawa. Kalau ada yang telepon diangkat karena handphone. Kalau table phone kan diletakkan di meja. Orangnya kemana-mana ditinggal gitu kan gitu. Nah ini yang seringkali budaya itu harus segera diubah. Jadi teman-teman itu kalau nggak mau berubah ya sangat susah. Jadi sekarang eranya adalah era 5.0 Mbak, bukan lagi 4, 5. Jadi saya mengatakan saatnya kita berkolaborasi atau kita tersingkir. Pilihannya hanya dua, kolaborasi atau tersingkir. Nah, kolaborasi seperti apa ya? Tadi dengan IT tadi harus terhubung dengan IT. Mau nggak mau seperti itu. Kemudian kami juga karena masih era pandemi, Mbak, kami juga selama ini mengadakan pelatihan pakai daring juga. Nah ini sebenarnya banyak teman-teman yang sudah bisa mengakses untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahannya gitu. Baik, Bu Emma, ini apakah ada juga upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi ya Bu untuk bisa
membantu teman-teman UKM ini dengan cara mungkin belajar bersama antar klaster, misalnya kuliner, kemudian fashion dan lain sebagainya ini, Bu. Ya, betul Mbak. Jadi mulai tahun ini saya mencoba membuat WA group. WA grupnya by cluster Mbak. Jadi kuliner saya buat sendiri. Kemudian craft, kemudian ada fashion, ada pertanian peternakan, ada kemudian sebuah usaha dan sebagainya. Nah, ternyata Mbak benar di grup kuliner aja itu mereka bisa saling belajar. Bahkan bisa saling di sana ada yang membuat mokaf ya, saya butuh, bisa saling berjualan. Jadi itu salah satu jejaring yang kita ingin kembangkan. Nah, yang masuk dalam grup kami adalah para ketua-ketua paguyuban, ketua-ketua asosiasi, forum UKM yang ada di masing-masing kabupaten. Harapan saya, semua informasi yang kami sampaikan melalui WA group ini bisa langsung disampaikan pada teman-teman, pada teman-temannya, Mbak. Karena akses informasi sangat banyak. Contoh, Mbak, Kementerian Luar Negeri itu akhir-akhir ini sering sekali mengadakan webinar tentang kesempatan ekspor ke Dubai, ke Malaysia, ke Brunei dan sebagainya. Nah, begitu saya tahu kan bisa saya share, Mbak. Jadi teman-teman bisa ikut kan untuk akses informasi. Nah, itu jadi kemudian saya tahu contoh seperti bambu. Nah, ternyata bambu itu ada teman-teman yang sudah ekspor bagus, ada yang kemampuannya belum mampu bagus, sementara yang sudah bisa ekspor ini kekurangan bahan, kekurangan produk. Nah, sehingga mereka bisa saling terhubung asal nanti satu SOP. Nah, ini yang bambu ini nanti saya malah punya ide bagaimana nanti kita akan bentuk asosiasi bambu. Jadi craft bambu itu nanti kita akan bentuk asosiasi, akan kita fasilitasi supaya mereka saling terhubung. Jadi nanti ada yang ekspor Eropa, nah semuanya ikut satu standar. Nanti yang biasa ekspor ke Singapura itu satu standarnya Singapura. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, hanya persoalannya tidak semua UKM itu sadar pentingnya sebuah jejaring, Mbak. Jadi mereka mungkin melihat bahwa WA group ini WA group yang biasa, sehingga mereka merasa tidak perlu masuk dalam WA group ini dan keluar tanpa pamit, atau kadang merasa di sini yang di sini besar-besar semua ya, saya merasa kecil, saya akan keluar. Nah, jadi mereka belum paham kenapa harus bergabung di sini. Saya aja halal, saya kan bisa nanya siapa nih yang belum punya halal. Nah, kemarin saya coba daftar di sini. Saya menemukan ada 70 orang yang belum punya sertifikasi halal. Nah, kalau begini saya bisa memfasilitasi, langsung saya sampaikan ke staf saya, tolong nanti tahun depan bisa difasilitasi. Terus siapa yang butuh pelatihan? Nah, ternyata kan, ini butuh pelatihan ini, saya langsung bisa sampaikan ke teman-teman staf saya. Nah, ini yang teman-teman itu belum menyadari kebutuhan akan keterhubungan satu sama lain. Ini yang mestinya teman-teman UKM harus sadar betapa pentingnya satu kelompok. Jadi kalau nggak membuat asosiasi akan susah. Apalagi Mbak, mulai tahun depan kami dalam pendampingan akan melihat ke klaster dan sentra. Jadi klaster sama sentra kan di situ pasti banyak UKM-nya, ya. Kita akan lebih ke sana, karena kalau kita membina satu klaster atau satu sentra itu yang akan diberdayakan sangat banyak. Nah, sehingga teman-teman monggo kalau mau bergabung ya gabunglah, misalnya di dalam grup fashion, dalam grup kuliner makanan kecil dan sebagainya, itu lebih baik seperti itu daripada sendiri-sendiri. Betul. Nah, ini lagi-lagi kembali lagi ke karakter dan mental, Ibu. Ternyata ya. Betul, ya. Dan berkomunitas itu sebetulnya banyak keuntungannya tapi tidak disadari. Kembali lagi tidak tahan dengan sebuah proses. Ibu, ada Dinda yang bertanya ini. Kalau mau ikut pembinaan UMKM syaratnya apa ya, Bu? Apakah ada biayanya? Apakah juga harus berjalan minimal berapa tahun usahanya? Silakan, Ibu. Oh, enggak ada. Pokoknya nanti butuhnya mau apa. Jadi kami itu ada pelatihan vokasi. Jadi misalnya pelatihan vokasi itu teman UKM membuat kue. Lah kepengin kuenya jadi bagus seperti kuenya Swiss atau Deriana misalnya, kita lakukan pelatihan. Kemudian nanti ada pelatihan manajemen usaha, pelatihan pemasaran, pelatihan kemasan. Tergantung nanti pelatihan pemasaran online tuh boleh. Jadi monggo, nanti ada pendampingan juga tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga ada misalnya fasilitasi halal dan sebagainya. Ini monggo, tidak usah harus dengan syarat macam-macam. Syaratnya paling enggak harusnya usaha. Jadi usahanya benar-benar ada, Mbak. Karena kami kan dinas yang menangani usaha mikro kecil ya. Jadi kalau minta pelatihan tapi nggak punya usaha, nggak bisa, salah nanti saya gitu kan. Jadi yang sudah punya usaha. Nah, salah satunya ditunjukkan dengan izin usaha mikro.
Nah, sekarang kan sudah pakai Oh, OSS, online ya, single submission. Nah, si, jadi saya kalau betul. kalau teman-teman punya usaha, lebih baik silahkan mendaftar ke IUMK. Itu biasanya persyaratan utama untuk mendaftar ke dalam kegiatan kami, gitu, Mbak. Mhm. Tuh. Jadi silahkan saja bisa masuk ke OSS ya Bu ya untuk bisa Iya. mendapatkan itu. Karena Kalau sekarang nggak semua paham sudah ya datang ke kabupaten, dimajukan. Mbak. Kalau nggak bisa kalau nggak Oke. paham, datang ke dinas kabupaten atau ke tadi ke PLUT atau Mhm. ke apa namanya ke UKM Center, nanti akan didampingi mendaftarnya gitu. Oh iya iya. Baik, kalau di Semarang ini berarti di Banyumanik itu ya Bu ya, Ya, betul UKM ya. Center. Oke. Ya, betul. Nah, di laman apa Bu untuk teman-teman UKM bisa melihat segala agenda dari Dinas Koperasi ini? Ada di website Harus kami. Websitenya apa ya, ya, Mas? Alamatnya di Diskop UKM ya. Diskop UKM Jateng. Diskop UKM. Jateng. Oke, Ya, Diskop Jateng. UKM Jateng. Silakan Ya. saja bisa berselancar di laman itu untuk bisa mengetahui segala agenda dari Dinas Koperasi Jawa Tengah dan mungkin apa yang dibutuhkan juga silakan saja ada semacam komunikasi yang dibangun di situ ya Bu ya Ya, ya. untuk TikTok dengan teman-teman. Nah Ya. ini ada Ibu lihat Semarang. UMKM baru apakah juga bisa mendapatkan bantuan Ibu? Sekali lagi, ini bantuan sebetulnya sudah selesai ya. Ya, ya, ya. Untuk UKM baru bisa aja Mbak, karena itu untuk ultra mikro dan mikro, jadi nggak ada Mhm. persyaratan. Yang penting ada keterangan bahwa dia berusaha. Jadi kalau yang untuk banpres itu memang bisa menggunakan IUMK, bisa menggunakan keterangan kepala desa atau lurah untuk keterangan bahwa dia berusaha kan begitu. Mhm. Baik, Ibu Emma, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para pelaku UMKM ini, Bu, dalam kondisi pandemi ini? Sementara kan dari Dinas Koperasi juga sudah mensupport, mendorong, Ya, bahkan memfasilitasi. Salah satunya sekarang ini lagi memblow up untuk pemasaran sampai dengan angka 51%. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman sehingga dalam kondisi pandemi ini tetap survive, tetap bisa hidup lah walaupun belum bisa growth seperti yang diharapkan dari ekspektasi tahun-tahun yang lalu. ya. Silakan Ibu. Ya, yang pertama tetap teman-teman harus semangat ya, tetap harus semangat karena Mhm. saya yakin kesempatan itu masih ada. Karena juga kita melihat beberapa pasar di luar negeri sudah akan membuka pasarnya. Jadi jangan takut bahwa justru di dalam era seperti ini teman-teman bisa calling down memperbaiki kualitas baik kualitas diri sebagai UKM maupun kualitas produk itu bisa untuk belajar lah, era seperti ini bisa untuk belajar. Yang kedua, Mhm. teman-teman harus kreatif dan inovatif karena justru orang yang survive itu adalah orang yang kreatif dan inovatif. Jadi misalnya saja kita punya UKM porselin, Mbak. UKM porselin itu Oh. biasanya melayani hotel-hotel dan Mhm. kafe dan sebagainya. Nah, di tengah pandemi ini kan hotel dan kafe kan tutup. Apa yang dia Ya. lakukan? Dia membuat party kecil. Jadi kalau mau membeli gelas 4 aja itu dilayani. Jadi sekarang justru dia Oh. omsetnya naik 300%. Omsetnya naik Mhm. 300% gitu. Jadi dia mau menjual merchandise-nya dia itu kecil-kecil tuh dia layani semua. Nah, ini yang Ya, ya. harus teman-teman lakukan. Kemudian uh, untuk penjualan melalui online tidak cukup dengan Facebook dan Instagram. Pak Gub selalu Mhm. nanyakan, lah followermu berapa? Kok kamu jualan di Mhm. Facebook sama Instagram? Kalau followernya cuma 13 kan percuma. Jadi teman-teman memang Ya. harus masuk ke e-commerce dengan budaya e-commerce, mau nggak mau harus ke e-commerce. Jadi kan banyak sekali nih, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Blibli dan sebagainya. Banyak sekali sekarang, Mhm. termasuk juga ada GoFood. Nah, jadi teman-teman sekarang harus mengubah diri untuk benar-benar masuk ke budaya teknologi informasi. Udah kalau enggak ya udah tertinggal. Itu aja. Itu yang saya Mhm. inginkan. Dan mungkin yang terakhir adalah jangan lupa teman-teman selalu untuk memotivasi diri menjadi UKM dengan citra yang terbaik, jujur terhadap dirinya sendiri dan produknya. Kemudian dia kalau bicara citra diri kan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian disiplin, Mhm. kalau janji itu ya janji jam 9 datang ya jam 9, tidak datang jam 9 tapi datang jam 10 kan begitu sudah bubar acaranya. Kemudian juga selalu memenuhi janji itu menjadi penting bagi teman-teman UKM. Jangan sampai misalnya janjinya di e-commerce dalam sekian hari akan terkirim, nggak dikirim-kirim karena teman-teman sibuk diproduksi, berarti teman-teman belum bisa membagi pekerjaan. Nah, itu yang sebenarnya kami harapkan teman-teman mulai melakukan Mhm. perubahan atas diri mereka masing-masing gitu.
Iya, baik. Sebetulnya banyak pihak-pihak yang mendukung ya Bu, usaha Ya, teman-teman ini bisa banyak. tepat waktu, Betul. bisa lebih dipercaya oleh konsumen. Ya. JNE juga memberikan beberapa Ya, program-programnya yang saya, memudahkan ya Bu saya ya. ingin menyampaikan tip begini Mbak. Mungkin teman-teman Ya, UKM kalau sendiri-sendiri kan akan sangat susah. Jadi misalnya begini, betul. satu kecamatan tuh ada berapa orang sih? Misalnya ada 10 Mhm. orang. Nah, tunjuk salah satu orang anak-anak lah, mungkin anak yang lulusan SMK IT atau apa gitu ya, Ya. untuk mengelola jual beli online mereka. Nanti yang bayar 10 Mhm. orang ini, misalnya sebulan digaji 1 juta Oh. atau 1,5. Nanti urunan Mhm, gitu mhm, loh. mhm, Urunan satu orang kalau belum bisa menggaji sendiri. Nah, sehingga itu akan mhm. lebih efektif. Karena memang untuk UKM-UKM yang masih sibuk pada produksi, nggak mungkin untuk setiap hari jinglengi. Orang Jawa itu jinglengi, apa, jinglengi Iya, iya, email iya. kan nggak mungkin tuh loh, Mbak. Konsep Jadi, di situ enggak ya Bu ya, ya? Ya, ya, betul. gitu. Jadi Heeh. harus ada yang mengelola. Nah, ini yang mungkin Mhm. nanti teman-teman coba UKM lihat di lamannya Kementerian Koperasi Smesco. Di Ya. Smesco itu ada program Kakak Asuh. Jadi bagaimana misalnya satu kelompok UKM mengangkat satu orang yang ditugasi untuk membantu apa namanya? Membantu untuk pemasaran online ini. Sebenarnya Ya. pemasaran online itu bisa dinaikkan harganya nanti. Nah, si orang yang mengelola online itu yang dibayar dari itu, dibayar dari apa Oh, kenaikan iya. harga itu kan gitu kan nggak Betul, mungkin betul. dengan harga yang sama saja kan harus pasti naik sedikit. Nah, itu untuk biaya Mhm, online-nya kan begitu dihitung gitu mhm. di dalam penghitungan penghitungan harga jual itu tetap dihitung gitu. Iya. Nah, ini yang tahu program Kakak Asuh sudah banyak atau bagaimana Bu yang Kayaknya masih mengoptimalkan atau sedikit deh, memberi? karena Kakak Masih Asuh sedikit ini ya? kan kerjasama antara Smesco, Kementerian Koperasi, dengan blibli.com. Nah, teman-teman bisa aja Oh. mendownload di IG-nya apa Mhm, Instagramnya Blibli, itu ada Blibli mhm. Academy gitu ya, atau blibli.com. Ya, Nanti di situ ada tentang program Kakak Asuh ini. Nah, jadi strategi itu bisa bisa dipelajari gitu. Dan saya lihat oke. di setiap e-commerce itu kan ada pembelajaran-pembelajaran Mbak setiap hari itu Mbak. Nah, Mhm. teman-teman harus Ya. harus rajin membuka seperti itu. Mau tidur buka dulu Mhm. sebentar belajar. Itu nggak banyak Mbak. Saya lihat itu lima halaman. Itu saya aja belajar Mbak kan. Saya Iya, sebagai pembina kan harus tahu gitu kan itu. betul, Itu. betul. Itu. Iya. Oke, baik. Ini ada Bima Sakti Bas, semangat Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah. Ya, Ya, selalu Mas semangat Bima, Bu Emang. makasih Mas Bima. Nah, Bu Emang, bicara soal produk, sebetulnya seperti apa sih Bu yang harus dibenain oleh teman-teman UKM Hmm. produk di Hmm. teman-teman UKM itu Ya. agar bisa lari ke luar negeri, bisa Hmm. diterima masyarakat, dan tadi Bu sesuai apa yang dijanjikan dalam yang dia pasarkan Ya. atau dia promosikan. Ya. Jadi yang pertama yang pasti harus ketersediaan bahan baku, Mbak. Bahan baku Oke. harus tersedia. Kemudian kualitas bahan baku dulu bagus. Jadi misalnya mau membuat roti gaplek ya harus dari ketela yang Mhm. bagus, dari gaplek yang bagus, misalnya begitu. Jadi harus benar-benar bagus. Jadi sesuai dengan standarnya yang dia lakukan. Kemudian dari tempat produksinya kalau bisa bersih, higienis. Oke. Nah, saya sering sampaikan itu Mbak. Jadi misalnya janganlah kalau misalnya nanti sumur gitu ya, masih punya sumur, Mhm. sumurnya dekat dengan kandang ayam. Nanti ayamnya Oh, nongkrong di bibir sumur, terus pup di situ, kan airnya kan jadi nggak ya. bersih gitu kan. Berarti kalau ada sumur dekat kandang ayam ya ditutup gitu kan. Dapur tanah nggak apa-apa, tapi bersih gitu loh. Ya. Semua peralatan juga bersih, itu yang penting di dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, yang Mhm. berikutnya, kemudian yang juga keamanan pangannya. Kalau itu memang makanan, harus keamanan pangannya itu diperhatikan. Kalau yang teman-teman lain ya keamanan untuk orang beli kerap, Mbak. Kerap misalnya dari bambu. Itu jangan sampai Mhm. kemudian orang beli atau dolanan itu membeler. Apa yang beler ya? Kebelet. Ya, kebeset Ibu. Tersayat. Bahasa Indonesia apa Ya, itu? Ya. tersayat sembilu. Ya, terbeset lah ya. Ya, ya, ya. Hati itu Mbak, hati tersayat sembilu itu Mbak. Ya, 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 ya. Ya, jadi Bu emang bisa ada. itu yang harus diperhatikan, keamanan sebuah produk, Mhm. termasuk keamanan. Kalau saya sering Mbak di pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, makanan itu loh Mbak, nggak tahu itu Ya. peserta tuh senangnya kalau merah tuh merah banget Mbak. Padahal kalau di Oh. toko-toko yang terkenal tuh Mbak, itu kan paling hanya Mhm. bulat itu Mbak. Kalau ini enggak Mbak, Mhm. kuning, kemudian orange. Menyala gitu ya Bu. Heeh. Kalau saya suruh beli saya takut Mbak, bikinnya Oh, warna iya, apa iya, betul, gitu. betul, betul. Heeh, heeh, heeh. Iya, iya, Kemudian iya. yang berikutnya adalah bentuk Mbak, bentuk dari sebuah produk itu kan sangat eye catching lah. Jadi
craft, kemudian pakaian, kemudian makanan itu juga harus eye catching, jadi nggak semaunya gitu kan. Dulu saya pernah ada Mbak, gawe roti itu gede banget Mbak. Saya bilang gini, Bu, aku nek kon tuku ki bingung le mangan kepiye carane gitu kan. Wong gede banget gitu. Saya tuh lihat makanan besar sekali udah wegah makan gitu. Jadi harus yang eye catching gitu kan. Orang kalau makan 2 kali emplokan selesai gitu kan gitu. Jadi benar-benar. Yang menarik lah ya, Bu. Iya, era orang diet Mbak. Jadi kan kalau makanan harus diperhatikan. Sama juga teman-teman pembatik Mbak, itu sekarang harus jadi perhatian bahwa orang jualan kain batik itu sekarang tidak terlalu diminati atau tidak terlalu laku. Yang laku adalah produk fashionnya, sehingga teman-teman harus berkreasi untuk mengembangkan fashionnya, baik dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Ada aksesoris, ada bajunya dan sebagainya. Kemudian nanti di sisi kemasan Mbak, kemasan itu penting. Kemarin kita mengajak UKM di area Yogyakarta International Airport, itu banyak sekali dari hasil kurasinya banyak sekali kemasan yang harus diperbaiki. Nah, jadi tapi kadang-kadang UKM itu yang ngayal Mbak. Pernah itu di sini di bandara kita Mbak, itu ada yang mau masuk gitu kan, kemasannya nggak bagus, kita minta untuk diubah dulu. Jawabannya nggak mau gitu kan, katanya mau lapor Pak Gub. Ya silahkan gitu, lapor Pak Gub, tapi tetap harus perbaiki gitu kemasannya. Akhirnya dia mau perbaiki kan begitu. Jadi ya yang kita hadapi kan gitu Mbak. Jadi mohon maaf teman-teman UKM, kalau teman-teman saya kadang-kadang agak galak, itu karena demi kebaikan teman-teman. Kemudian memenuhi janji Mbak, itu penting Mbak ketika dimasuk ke pasar. Saya pernah begini Mbak, ada UKM, sudah kita ajak ke pameran dengan duta besar. Waktu kita minta membuat 500 pieces, itu dia mengatakan nggak bisa. Saya tanya kenapa nggak bisa? Karena saat ini Bu, saya lagi banyak ini orang-orang mantu sama sunat. Jadi saya lagi memenuhi untuk itu untuk membuat roti untuk orang mantu. Saya bilang nggak bisa gitu, harus dibagi manajemennya, yang mantu-mantu sendiri, yang ini jualan harus sendiri, saya bilang gitu. Nah, jadi itu kadang-kadang teman-teman tuh nggak bisa membagi peran dan membagi misalnya ini untuk pekerjaan apa, tanggung jawabnya Ibu ya. Ya, jadi kalau sudah ikut pameran ya mau nggak mau harus dipenuhi. Nah, ini yang kadang-kadang nggak bisa. Kemudian begini Mbak, di luar negeri snacknya kita kan diminati Mbak. Nah, hanya nggak bisa memenuhi kapasitas. Jadi misalnya UKM-nya Emma, Santi, siapa gitu ya Mbak ya, Mete misalnya. Nah, dibutuhkan dalam seminggu 10 ton. Tapi saya hanya punya 1 ton, Mbak Santi hanya punya 1 ton, kan nggak bisa. Digabung kan nggak bisa, karena kan rasanya Mbak ini beda-beda buat beda. Sehingga UKM makanan itu harus bergabung Mbak, yang sejenis bergabung, kemudian nanti membuat SOP yang sama. Jadi nanti kalau ada pesanan pun akan bisa dipenuhi. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman UKM kita tuh masih egois Mbak, nggak mau bergabung. Kita mengatakan yang paling enak tuh makanan saya, yang paling enak tuh mete saya, metenya Mbak Santi nggak enak, jangan beli mete Mbak Santi, kayak gitu. Itu yang teman-teman kita tuh seperti itu. Jadi harus mau berkolaborasi. Itu yang harus diperbaiki Mbak di teman-teman itu. Baik, Ibu, banyak sekali ya sebetulnya PR yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi. Tetapi kita berharap terus bertumbuh karena memang ini menjadi salah satu sebutannya apa ya Bu, sekoci ya, bagaimana usaha UKM ini bisa memberikan benefit yang sangat luar biasa untuk keluarga Indonesia. Baik Bu Emma, sayang banget waktunya Ibu, kita padahal pasti pengen ngobrol banyak. Terima kasih sama Up Radio. Up Radio, betul. Kami kapan-kapan akan ketemu lagi dengan Ibu ya Bu. Sukses selalu di Dinas Koperasi Jawa Tengah. Terima kasih Ibu. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati MHum. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dan kita sudah berbicara banyak bagaimana strategi penguatan UMKM di tengah pandemi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Santi Rosalia pamit. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.